Komisi World Superbike telah mengonfirmasi regulasi pembatasan performa untuk musim World SBK 2025. Pada musim 2024, data dikumpulkan selama akhir pekan balapan dari semua pabrikan mengenai aliran bahan bakar, laju aliran bahan bakar, dari tangki ke mesin untuk pembakaran. Tujuan dari latihan pengumpulan data pada tahun 2024 adalah untuk menerapkan laju aliran bahan bakar maksimum untuk musim 2025 yang kini telah ditetapkan sebesar 47 kg per jam dengan margin 2 gram per jam. Keenam pabrikan seperti Ducati, BMW, Honda, Kawasaki, Bimota, dan Yamaha akan dibatasi pada laju aliran bahan bakar maksimum yang sama. Pada bulan Juli 2025 nanti, laju aliran bahan bakar maksimum untuk tahun 2026 akan ditentukan berdasarkan data yang dikumpulkan selama paruh pertama musim World SBK 2025. Ide dasar dari aturan ini adalah untuk membatasi kinerja mesin, kata World Superbike. Dengan membatasi laju aliran bahan bakar dari tangki ke dalam mesin, maka laju pembakaran bahan bakar tersebut juga terbatas. Dan oleh karena itu jumlah tenaga yang dihasilkan oleh mesin secara teoritis juga terbatas. Regulasi baru ini dapat dilihat serupa dengan regulasi 850 cc pada tahun 2027 untuk MotoGP, meskipun dalam skala yang kurang substansial, karena regulasi 850 cc dan regulasi aliran bahan bakar ditujukan untuk membatasi performa sepeda motor dan pada kecepatan tertinggi. Selain regulasi aliran bahan bakar baru, Komisi World Superbike juga telah mengumumkan sejumlah perubahan regulasi lainnya. Mungkin yang paling penting untuk kelas World Superbike sendiri adalah uji beban baru untuk winglet aerodinamis. Uji ini mengukur defleksi atau kelenturan winglet di bawah beban menggunakan gaya ke bawah 50 Newton yang sama yang diterapkan oleh penekan baja bulat dengan radius 20 mm seperti yang digunakan di MotoGP. Perubahan teknis lainnya adalah tindakan logistik untuk mengurangi jumlah ban yang digunakan selama acara. Selain itu, para pembalap kini harus menunjukkan bahwa mereka telah memperlambat laju kendaraan saat melewati lintasan yang diliputi bendera kuning. Seorang pembalap yang tidak memperlambat lajunya saat bendera kuning dikibarkan bisa dikenai sanksi lebih berat daripada saat ini. Di World WBCR, kelas tersebut telah menetapkan waktu kualifikasi maksimum sebesar 110% dari waktu tercepat. Terakhir, pengecualian dapat diberikan untuk aturan usia di World SSP, di mana usia minimum sekarang adalah 18 tahun. Pengecualian ini diberikan kepada pembalap yang finish di 3 besar, baik di kejuaraan Moto2 Eropa, World SSP 300, atau kejuaraan stok Eropa. Pengendara harus berusia 17 tahun untuk diberikan pengecualian. Meskipun musim 2024 sudah selesai dilaksanakan, tapi pekerjaan pembalap dan juga tim MotoGP tidak berhenti di sini. Selama jeda waktu kurang lebih 3-4 bulan ini, mereka harus menyiapkan motor yang akan digunakan untuk musim 2025. Salah satunya dengan tes pasca musim yang kemarin dilakukan di Barcelona. Dalam hal ini, pembalap Ducati Lenovo Pecco Bagnaia mengaku senang dengan prototipe GP25 yang dia coba saat uji coba. Meskipun kekecewaan karena gagal meraih gelar masih terasa dalam benaknya, setidaknya Pecco senang karena melihat masa depan yang cerah pada motor yang akan dia gunakan. Saya senang karena ketika sebuah motor baru dimulai dengan level yang baik akan selalu positif. Maksud saya lahir dengan baik dan memiliki potensi, ujarnya dilansir dari laman GP1. Kabar baiknya lagi, kolaborasi pertama antara dirinya dengan Marquez berjalan sangat lancar. Komentar keduanya hampir mirip sehingga dapat mempercepat pekerjaan tim. Diketahui, Marc juga sudah mulai melakukan pekerjaan pertamanya sebagai pembalap Ducati pada tes Barcelona kemarin. Dia terpantau sedang berdiskusi dengan Pecco dan juga tim Ducati yang lain. Dengan keberadaan dua pembalap ini, diharapkan Ducati bisa berkembang lebih baik. Untungnya Pecco maupun Marc sama-sama memberi respon yang baik pula. Komentar kami tumpang tindih, permintaannya sama. Ini mempercepat pekerjaan karena kami mencari hal yang sama.
Saya tidak terkejut karena kami memiliki dua gaya berkendara yang berbeda, tapi dalam pengereman kami sangat mirip, tambahnya. Selebihnya Pecco tidak banyak berkomentar soal GP25. Menurutnya motor ini sudah cukup bagus, dia suka dengan sasis dan juga mesinnya. Kemudian, dari segi kecepatan dan kestabilan juga sudah baik. Meskipun masih perlu ada beberapa perbaikan di tikungan dan pengereman, Pecco memprediksi tidak akan ada terlalu banyak perbaikan untuk tes Sepang pada Februari 2025 mendatang. Perbedaannya dengan motor 2024 sudah cukup besar, dan saya kira tidak akan ada kemajuan yang besar untuk tes Malaysia. Kami sudah melakukan itu, sekarang tinggal beradaptasi, ujarnya. Terkait dengan uji coba kemarin, Pecco juga mengungkapkan bahwa dengan kegagalannya meraih gelar juara dunia ternyata membuatnya lebih fokus melakukan tes pasca musim. Menurutnya, tes setelah menang memang membuatnya bahagia, tapi kurang fokus. Kini, pembalap asal Italia tersebut bisa menghabiskan masa jedanya sebelum memulai musim 2025 dengan hati yang tenang. Baru nyobain KTM RC16, Maverick Vinales langsung merasa cocok dengan motornya. The Top Gun mengatakan RC16 memiliki akselerasi yang lebih baik ketimbang Aprilia RSGP, yang menurutnya jadi titik terkuatnya. Rider asal Spanyol tersebut juga senang dengan pengereman RC16 yang stabil, rear device yang mencegah wheel spin, serta sasisnya yang ringan memudahkan motor untuk cornering walaupun sedikit menuntut fisik. Walaupun sudah merasa cocok dengan motor tersebut, ditambah power RC16 yang dirasanya lebih baik terutama saat exit corner. Namun mereka masih perlu untuk mengevaluasi suspensi serta perilaku motor saat menikung di fast corner. Selain itu, Vinales sendiri bilang kalau dia sudah ngobrol dengan Dani Pedrosa terkait motor tersebut, karena Dani ada di garasi KTM seperti Pol Espargaro. Beda dengan Joan Mir yang frustasi dengan Honda karena tidak membawa pengembangan atau pembaruan apapun yang harus dicoba untuk mendongkrak kinerja motor RC23V. Luca Marini justru merasa lebih kalem menyikapi Honda saat tes di Catalunya kemarin. Marini yang mencoba RC23V baru merasa mereka memang kalah kencang dari rivalnya karena masih banyak hal yang harus diperbaiki lebih jauh. Dirinya bilang kalau Alex Espargaro yang baru bergabung sebagai test rider sudah melempar banyak ide yang menarik, walaupun Alex memang masih perlu adaptasi lagi. Adik dari Valentino Rossi tersebut mengatakan kalau motor yang ia coba di Catalunya adalah salah satu dari dua motor berbeda yang mungkin akan dibawa Honda pada Sepang tes nanti. Namun Marini berharap Honda akan membawa motor kedua di Sepang tes nanti, mengingat Honda pun belum mendiskusikan hal tersebut. Sejujurnya saya memiliki banyak hal untuk dicoba, termasuk Honda yang benar-benar baru. Ketika Anda menempatkan motor baru di lintasan, maka tidak akan ada yang bisa melaju lebih cepat dari yang lain. Ini karena banyak hal yang harus diperbaiki dan kami memulainya dari jauh. Tapi saya ingin fokus hanya pada hal ini dan ada sesuatu yang positif. Saya pikir Honda telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam beberapa hal, sementara dalam hal lain masih banyak yang harus dilakukan. Saya juga turut berbahagia untuk para insinyur baru yang telah tiba, yang akan membawa ide-ide dan pengetahuan baru, kata Marini dikutip GP1.